Potential energy of the system, di mana persamaannya itu adalah U sama dengan ini U ya. U, U sama dengan seperdua dari K1, karena K1 adalah springnya. Terus X1 dikurang 0, pangkat 2, ditambah seperdua K2. Kenapa X1 dikurang 0? Karena X1 ini anggap ini menjadi 0. Kalau misalkan fractionnya dari sini ke sini, berarti X1-nya dikurangi dengan 0. Nanti kan dari masanya, terus nanti dari ini, dari sini, ini kan ada boundary condition namanya. Ujung sini ini namanya boundary condition, sama ini boundary condition. Nah, kita hitung tuh dari kalau misalkan ada pergerakan dari massa dan terhadap springnya tuh bagaimana, massanya bagaimana, koordinatnya bagaimana, makanya dituliskan sebuah persamaan untuk potensial energi. Kira-kira energi yang kira-kira ada di case yang tadi itu apa aja. Nah, ini K2, X2 dikurang X1 kuadrat, terus ditambah 1/2 K3, karena dia kan ada 3 springnya. Terus ini dikurangi 0 kurang X2 kuadrat. Karena ini kan balik lagi ke 0, karena dia 0 di setelah K3 tuh nggak ada massa, makanya dia ke 0. Ini anggapnya kita tulis persamaan 3. Terus langkah selanjutnya, tapi saya tulis dulu untuk note kira-kira, maksudnya K1 itu apa? K1 itu adalah corresponding to X1, jadi yang tadi X1 and fixed support. Terus K2 itu corresponding to X2 and X1. Nah, kalau K3 itu corresponding to fixed support and X2. Terus note lagi, untuk menghitung, to calculate the displacement, dari perpindahannya, cara hitungnya itu dari kanan ke kiri. Jadi dari sini ke sini untuk perpindahan. Terus yang terakhir, bukan. Yang kelima itu, langkah step yang selanjutnya itu determine Q1, QI yang tadi, yang ini kan persamaan yang paling awal tuh, this equation is equal to QI. QI ini adalah external force. Nanti saya kasih contoh untuk beban ledakan, kira-kira kalau ada ledakan gimana tuh? External force, tapi case ini kan dia Q1-nya, QI-nya sama dengan 0, QI-nya sama dengan 0, maka QI itu sama dengan 0. Ini kita pakai case yang ini, nanti kita pakai case yang pakai angka. Terus nomor 6 itu, step terakhir itu kita tentang mensubstitusi P, R, U. Ini kita tinggal masukkan ke persamaan 1. Jadi solusinya, karena kita tahu koordinatnya for, jadi kan ada 2 koordinat, terus kita tinggal tuliskannya persamaan untuk saat di breakdown, di elaborate. Untuk I1 itu kan X1 ya, X1, sorry, X1.
Kita bisa tuliskan dari persamaan yang tadi tuh satu D, aduh, D per DT, terus ini derivatif dari T dibagi dengan derivatif X dot one dikurang derivatif T dibagi dengan derivatif X1. Ini ada dotnya, yang ini nggak ada. Terus ditambah derivatif dari R dibagi dengan derivatif X dot one ditambah derivatif U, energi potensialnya. Terus ini terhadap energi X1 itu sama dengan Q1. Ini kan kita belum masukin tuh untuk nilainya. Nah, kita tinggal masukin informasi yang kita tahu dari turunan ini tuh D1 itu turunan dari DDT. Kan untuk persamaan yang T-nya tuh tadi kita tahu persamaan motion, equation of motion, di mana persamaannya kalau diturunkan tuh M1, kita tahu M1 X dot one dikurang, kalau ini kan T-nya tadi kita lihat compute the kinetic energy of the system. Dia kalau di persamaan yang paling awal itu dia hasilnya nol sebenarnya. Terus ditambah R-nya juga, R-nya apa tadi? Kan compute the R energy distribution to the viscous. Karena dia undamping, maka R-nya sama dengan nol. Jadi kita tulis nol ditambah K1 yang ini kan tadi persamaan yang atas tuh K1 X1 ditambah K2 di mana ini kan dari kanan ke kiri X2 dikurang X1 kurang minus 1 sama dengan nol. Jadi kita turunin lagi M1 M1 X yang ini orde 2 ditambah ini habis-habis jadi K1 X1 tambah K2 X2 ditambah K2 X1 sampai 0. Ini dikali silang, ini ke sini, ini ke sini. Sampai 0. Terus ini persamaannya M1 X double dot ditambah X1. Ini disederhanakan, jadi kan sama aja nih. Jadi K1 plus K2, K1 plus K2 dikurang K1 K2 X2. Karena yang ini jadi K2 X2 sama 0. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nanti persamaannya ini untuk I1 atau X1. Terus bagaimana untuk X2? Kita tuliskan for I sama dengan 2 for X2. Maka persamaannya kurang lebih sama yang atas, tapi kita ambilnya X2-nya. Yang tadi kan kita ambil X1, fokusnya X1. Terus kita tulis turunan dari D per DT itu turunan T dibagi dengan turunan X dot 2 dikurang turunan T dibagi dengan turunan X2 ditambah ini turunan R dibagi dengan turunan X dot 2 ditambah turunan dari U energi potensial turunan derivatif 2 sama dengan Q2 karena tadi Q1 Q2 sama kayak yang tadi, masanya mesti masa yang 2 jadi D per DT kali M2 X dot 2 dikurang ini kan 0, ini juga 0, terus ini K2 kalikan dengan X2 kurang X1. Tadi kan yang atas tuh dia X2 kurang X1
Terus ini ada lagi untuk K-nya, dia kan K2. Kalau yang atas itu K1 dan K2, kalau yang ini K2 dan K3. K3 dia kan 0 dikurang X2, kita kan -1 sama dengan 0. Terus kita tulis, dimasukkan, diturunin lagi, M2X2 ditambah K2X2 dikurang K2X1 ditambah K3X2 sampai 0. Dari persamaan ini disederhanakan, maka bentuk paling sederhananya adalah M2X2 dot ini dikurang karena ini dikali, maka K2X1 ditambah K2 plus K3 X2 sama 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 5. Setelah itu, em, kita masukkan ke matriks, rearrange equation for equation 5 ke matriks. Nah, persamaan matriks itu M1, 0, 0, M2. Dari yang atas itu kita buat matriks, terus X double dot 1, X double dot 2, itu ditambah dengan, nah persamaan matriksnya ini kita ambil dari yang tadi, yang persamaan persamaan 4 dan 5, maka kalau dia dari case-nya itu untuk K1 plus K2, sini minus K2, minus K2, terus K2 plus K3, terus ini untuk X1 dan X2 sama dengan 0, 0. Nah, ini kita tulis lagi sebagai persamaan 6. Apa ini? Persamaan 6. Habis itu, karena ini untuk menjadi solusi untuk mencari menggunakan Lagrange Lagrange equation, ini untuk undamped. Kalau misalnya ada damping, kira-kira persamaannya bagaimana? Contohnya kayak gini. Um, saya tulis lagi. Sistem with, jadi dia gambarnya ada dampingnya. Ya, anggap ada massa. Nah, di sini tuh dia ada dampingnya masing-masing. Ini C1, C2, C3, damping 1, damping 2, damping 3. Ini ada massa 1, massa 2, ini K1, K2, K3. Terus di sini pasti ada perpindahan X1, terus ini X2. Ini untuk case 2 degree. Kenapa namanya 2 degree of freedom? Karena freedom itu, sistem degree of freedom itu dihitung dari jumlah koordinat yang bergerak. Kalau di informasi kita tahu dia ada 2. Kalau misalnya saya ada 3, berarti ada 3. 2 degree of freedom system. System 2 degree of freedom with damper.
Persamaannya sama yang kayak tadi step by stepnya, tapi solusinya untuk P-nya itu dia persamaannya sama dengan 1/2 M1 kali X dot 1 kuadrat ditambah 1/2 M2 kali X dot 2 square. Sedangkan untuk R-nya itu satu, karena tadi kan R-nya sama dengan 0 karena dia ada karena dia undam. Kalau misalkan dia ada damnya, rendamannya, kita tahu, kita bisa cari nilai um, R-nya itu sama yang 1/2 C1, maksudnya rendaman satu itu nilainya berapa, terus dikalikan dengan X dot 1 dikurang 0 square ditambah 1/2 karena 3, jadi kita buat 3 1/2 C kuadrat. Sini case-nya karena ini kan dia dari, ini kan range-nya dari X1, berarti dari sini X1, dari sini ke sini. Terus nanti dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Kita buat ada 3. C2-nya berarti X dot 2 dikurang X dot 1 kuadrat ditambah 1/2 C3 0 kurang X dot 2 square. Terus untuk energi potensialnya bagaimana? Rumusnya adalah energi potensial dia 1/2 karena ada C-nya K1 X1 dikurang 0 square ditambah 1/2, sebenarnya sama aja kayak yang di atas, tapi dia yang pertama bukan order. Order itu kita bisa lihat kalau misalnya ada dia dot titik-titiknya terhadap X ataupun terhadap K atau terhadap C. 1/2 K2 jadi ini X2 dikurang X1 kuadrat ditambah 1/2 K3 0 dikurang X2 square. Terus kita masukkan ke Lagrange equation. Maka for X1 itu kita masukkan lagi D kurang DT per DT, sorry. Ini berarti M1 X1 dikurang nilainya kan untuk ini dia jadinya 0 ditambah C1 X dot 1 ditambah C2 X C2-nya tuh dia kan, karena ini kan sebenarnya X1 dikurang 0 tapi sama aja, jadi makanya ditulisnya kayak gini. X2 berarti X2 dikalikan X1 minus 1 ditambah ditambah K1 X1 ditambah K2 X2 minus X1 kalikan dengan minus 1 sampai 0. Terus disederhanakan lagi, ini bisa ditulis turunin berarti M1 X dia 2 kali berarti X1 X double dot 1 ditambah X1 sebenarnya sama aja C1 plus C2 ditambah X dot 2 minus C2 berarti C2 ya, C2 ditambah ini bersamanya K1, oh bukan, X1 dikalikan K1 X1 kalikan K1 plus K2 plus X2 minus K2 itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini anggapnya kita sesuai persamaan 7.
Ini untuk X1. Nah, untuk X2-nya bagaimana? Untuk X2 per X2 itu kita bisa sebenarnya sama lagi caranya D per DT kalikan, tapi untuk massa 2 M2 X dot 2 dikurang 0 ditambah C2. Tapi dia langsung dari C2 karena batasnya kan dia tidak langsung ke fix to fix, tapi dari C2 dan C3 dia range-nya C2 dan C3 yang interaksi antara massa 2. Jadi C2 kan dia X2 dikurang X1 gitu, ditambah C3 minus X2, sorry X2, dikalikan minus 1 ditambah K2 X2 dikurang X1 ditambah K3 dikalikan dengan minus X2 dikalikan dengan minus 1 sama dengan 0. Maka ini cek ini bisa dituliskan kalau M2 X double dot 2 dikurang X1 C2 plus X dot 2 C2 plus C3 dikurang X1 K2 plus K, sorry ini berarti X2. X2 ini dikalikan berarti K2 plus K3 sama dengan 0. Maka ini disebut sebagai persamaan 8. Nah, habis itu sama lagi caranya kita masukkan ke matriks. Kita lihat berarti rearrange equation 7 and equation 8 ini dimasukkan ke matriks mana M1, M2, 0, 0, X cross X double dot 1, X double dot 2 itu equal to, karena dia ada damping, maka kita hitung dampingnya dulu. Kalau di persamaan 6 tadi kan dia nggak ada, dia langsung K1 aja. Karena dia undamp, makanya dia nggak ada C-nya. Sebenarnya ini simple banget sih, tinggal C1 plus C2 sama kayak yang itu, terus minus C2 yang memang harus terus ini C2 plus C3 matriks ini, terus ini X1 X2 terus ini ditambah, ini masih satu rumus ya, terus ditambah dengan untuk stiffness-nya atau spring-nya atau Q-nya, jadi sama aja K1 plus K2 saya berdang kurung biar paham, minus K2 C2 K2 K2 plus K3 ini berarti X1 X2 dia yang bukan turunan sama dengan 0, 0. Nah, dari persamaan ini persamaan 9. Itu cara untuk mencari persamaan gerak equation of motion menggunakan Lagrange method. Kalau yang ini, jadi sebenarnya yang atas-atas ini cuma penurunan rumus aja, maksudnya asalnya dari mana. Yang pertama saya masuk yang ini. Yang pertama, ini adalah Lagrange equation, itu merupakan sebuah metode untuk menurunkan persamaan gerak atau equation of motion. Jadi kan di situ ada energi kinetik, energi yang terjadi friction terhadap viskositas, berarti itu berdasarkan biasanya sama damping sama permukaannya. Apakah ada gesekan yang begitu besar atau membutuhkan yang namanya damping. Terus ada energi potensial dan key independent koordinat. Nah, koordinatnya itu dari X1 dan X2. Kita lihat case yang pertama ini, dia undamp,
di mana dilihat tuh ada M1, M2, kayaknya ada tiga, tapi dia tidak ada dampingnya atau si C-nya, C1, C2, C3. Maka pertamanya kita hitung menggunakan ini. Yang pertama tuh dielaborate dulu satu-satu, maka sampai penurunan terakhir, sampai matriks kita udah dapat nih kayak gini. Untuk mencari, jadi nanti kalau misalkan kita disuruh mencari equation of motion dari two degree of freedom, maka misalkan kita udah tahu nilai massa satunya, massa duanya, X satunya berapa, K, K1, K2, K3 berapa, kita tinggal masukkan nilainya ke sini, X1, X2, K2, K3, terus tinggal di elaborate, nanti akan mendapatkan hasil equation of motion dari case atau soalan tersebut. Kalau misalkan untuk sistem dengan damping atau sistem with damper, itu ada yang namanya damping yang sini, C1, C2, C3. Boleh, apakah bisa kira-kira cuman dampingnya cuman dua kayak gini? Boleh aja, itu based on case sama soalan yang kita lihat. Terus ini contohnya sebenarnya sama aja kayak yang undamped tadi, tapi kalau ini kan ada R-nya. Jadi nilai R-nya tuh kita bisa cari dengan menggunakan persamaan ini, dengan persamaan U-nya sama aja dan persamaan I-nya sama aja. Jadi kita tinggal tarik untuk koordinat satu I sama dengan X1 atau X1. Ini persamaannya kayak gini sampai begitu pula untuk X2. Habis dari ini kita dapatkan matriks, maka matriks yang terakhir itu kurang lebih seperti ini. Terus kita coba untuk kalau misalkan ada beban ledakan, tapi dia tidak memiliki damping, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kalau ini tuh case-nya, misalnya ada ledakan pada bangunan, kira-kira dalam matematika tuh bisa di ini nggak sih, di apa? Bisa elaborate nggak sih dalam satuan matematika? Sebenarnya gampang caranya, contoh kayak yang saya cari, kasih contoh ya. Ini Duhamel. Ini namanya Duhamel. Persamaan Duhamel. So, Duhamel. Jadi hari ini kita belajar um, Lagrange equation dan Duhamel equation. Duhamel ini dia bisa jadi case, tiap tiap case itu tuh kita bisa selesaikan persamaan dengan beberapa metode. Nah, untuk ledakan, kalau misalkan ini ada external force blast loading terhadap bangunan, bagaimana cara penyelesaiannya? Contoh gini, vibration, vibration under general force condition. Condition. Contohnya yang simple aja, kita buat contoh soal kayak gini. Ini ada massa M1 sampai M, dan ini ada Q-nya, di mana ini ada force terhadap waktu. Nah, untuk waktunya ini, untuk ledakannya dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini waktu, terus ini F, nilai dari ledakannya, terus ini grafiknya kayak gini. Ini F0-nya, 0, dan ini TD, waktu ledakan. Di mana bisa dituliskan untuk force terhadap waktu itu F0-nya itu T lebih kecil atau sama yang nol, di mana T itu lebih kecil atau sama dengan TD. Lalu untuk nolnya itu T itu harus lebih besar daripada TD. Nah, contoh soalnya misalkan kita tuliskan dalam bentuk
dalam bentuk angka. Soalnya dari tadi kan cuma turunan, turunan, dan turunan. Soalnya ini undamped system. Jadi ini dia tidak ada C-nya. Subjected to dynamic load. Ini kita case-nya blast loading ya. Blast load. eh, Seperti di atas, as shown above. Jika if m is equal to 4, I mean is sorry, maksudnya ini 4 kilogram dalam satuan kilogram, jadi masanya ini 4 kilogram. Terus dia ditopang sama spring atau K atau stiffness sebesar 2000 Newton per meter. Newton per meter. Dan untuk ledakannya itu sebesar F0-nya 100 Newton. Jadi ledakannya ini 100 Newton. Terus jadi selama di mana TD-nya itu 0,1 second. Nah, jadi kalau misalnya ada ledakan nih di bangunan, kira-kira sebenarnya itu menggambarkan kayak gini. Kayak gini, ini kan K-nya, K yang apa sini, ini M-nya. Terus tiba-tiba ada ledakan nih di sekitar sini, di atas sini ledakan. Meledak nih ke sini kan ledakan ada yang airbrush, ada yang di permukaan, tapi itu dia di udara. Terus kira-kira em, ledakan itu sebesar 100 Newton nih, 100 Newton. Biasanya itu ledakan dalam satuan TNT selama 0,1 detik. Kira-kira dari soalan ini, find the total solution of the system assuming zero initial condition. Jadi dia sebenarnya itu kosong, bebannya diam. Kira-kira masanya diam. Soalannya adalah find the total solution of the system assuming zero initial condition. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama kita cari yang namanya um, apa namanya? Natural frequency. Caranya gini. Solusi. Yang pertama, ini kan kita lihat nih case-nya tuh ada dua di mana F0-nya itu, di mana T-nya itu lebih kecil daripada 0, tapi T-nya itu lebih kecil daripada TD. Maka kita ambil case for T, sorry, dia 0 lebih kecil daripada T, di mana 0 itu TD. Otomatis ini kan 0, ini 0,1 dong. Nah, antara 0 dan 0,1, kira-kira apa yang terjadi? Solusinya bagaimana? Caranya persamaan gerak di mana um, mx double dot ditambah kx itu sama dengan f sama dengan f0. Terus kita ingat kalau natural frequency itu rumusnya adalah k per m, akar dari k per m. X, XH itu adalah kita balik ke pertemuan kedua. A, kalau masih ingat yang turunan yang sangat panjang itu A cos omega T ditambah B B sin, karena terhadap Y berarti sin. B sin omega T, di mana XP itu adalah CI, X orde 1 berarti 0, X double dot sama 0 juga.
Terus itu, persamaannya tuh M dikalikan 0 ditambah K C1. Misal C1, sorry ini C1. C1 itu koefisien sebenarnya. Koefisien 1, di mana kita bisa nulis F0-nya itu. Maka sama dengan C1 F0 dibagi dengan K. Kita udah tahu nih caranya untuk mencari C1-nya berapa. Terus kita masukkan hmm, pertama kita harus cari yang namanya total solution. Tadi kan soalnya find the total solution. Jadi kita elaborate dulu equation-nya. F0 per K. Terus ini kita dapat tulis X terhadap waktu. Itu sama dengan XH ditambah XT. Nah, XT ini rumusnya kan tadi A cos omega T plus B sin omega T plus F 0 per K. Terus initial conditionnya tuh initial condition IC. IC itu initial condition at T sama dengan 0. Maka kita tuliskan X0 itu sama dengan 0. X dot 0 itu sama dengan 0. Karena 0 ditulis 0 lagi. Kita masukin ke persamaannya. Untuk jadi turunan yang ini diturunin lagi sekali, maka persamaannya adalah X dot T itu minus omega N A sin, harusnya kan cos ya, diturunin jadi sin omega T ditambah omega A B sin turun cos omega T X0 sama dengan A tambah B0. Ini B dikalikan 0. B dikalikan 0 ditambah F0 dibagi dengan K sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai A-nya itu sama dengan minus F per K. Terus untuk mencari nilai B-nya berapa? Itu kita turunin lagi X0 itu sama dengan minus omega kalikan A kalikan dengan 0 ditambah omega kalikan dengan B. Ini kita tahu nih tadi. Terus sama dengan 0, maka hasilnya nilai B-nya itu adalah 0. Kalau diturunin lagi. Maka total solution dari persamaannya adalah total solution adalah XT itu sama dengan minus F0. Karena kan tadi kita balik ke rumus A cos omega T yang ini. Kita udah tahu nih A itu minus FK. F0K. F0, sorry, F0, F0K. Maka ini dapat dituliskan F0, F0 per K. Balik ke persamaan awal. Cos omega T terhadap F0K sama dengan F0 dibagi K 1 dikurang cos omega T. Ini bisa ditulis sebagai persamaan 1. Terus untuk X dot T-nya sama dengan kita turunin lagi nih habis-habis. Yang tersisa adalah F0 per K dikali omega sin omega T. Terus at ketika waktu T sama dengan TD, T-nya ini waktunya sama dengan TD 0,1, maka dapat dituliskan X
PD sama dengan F0 dibagi dengan K, satu dikurang cos omega PD. Ini untuk persamaan 2, bisa ditulis. Terus untuk X dot PD sama dengan F0K omega sin omega PD. Ini tuliskan sebagai persamaan 3. Saya percepat ya biar bisa menghitung persamaan yang bawah. Terus em, habis itu eh, kita udah dapat persamaan 2 dan 3. Jadi kira-kira kalau untuk T terhadap TD atau T aksen sama dengan T dikurang TD. Kira-kira TD kan kita udah tahu nih 0,1. T-nya kita depends on berapa nilai yang kita masukin. Apa namanya? MX plus KX itu sama 0. Di mana ini with initial condition uh, determinant forms. Ini turunan dari persamaan yang karena T-nya itu, maka solusinya adalah X sama dengan A cos, balik lagi ini ditulis lagi, omega T ditambah B sin omega T. Terus sama X. Jadi X 0. Ini XI. XA. Sin, oke. Oke. So. Terus kita masukkan kalau misalnya dalam bentuk nilai. Oh belum, bentar. Ini kita cari dulu untuk initial condition yang berbeda. Hasilnya kan ini pakai ini. Kalau misalkan at T itu sama dengan 0, maka initial conditionnya sama yang kayak di atas, itu X0 sama 0, X dot 0 itu sama dengan 0. Maka untuk X0-nya, X0 A cos kalikan 0 ditambah B kalikan 0 ini sama kayak ini X yang ini A cos X0 dikalikan 0 F0 B kalikan 0 maka hasilnya 0 ditambah B0 maka A-nya kita dapat A-nya itu adalah X0. Terus untuk X0 dot itu jadi omega A kalikan 0 ditambah omega B, maka B-nya itu adalah F0 dibagikan dengan omega. Terus untuk nilai XT-nya, kita cari XT-nya terhadap waktu bagaimana? Maka persamaannya adalah X0 cos eh, ini sebenarnya ini cuman saya bantu apa dielaborate untuk persamaan bagaimana mencari total solutionnya dari soalan tersebut.
cos omega ini cos xt cos omega terhadap waktu ditambah dengan f0 karena dia kan v0 jadi eh, ini kan kita tadi udah dapat nih B itu B itu hasilnya adalah V0 per omega N. Terus untuk V0 omega N itu dikalikan dengan sin omega T. Tapi the T axis shift to T accent is equal to T minus TD. Yang persamaannya ini. T kan itu tuh dia di sebelah kanan, berarti untuk mencari nilai T ini tuh berarti T dikurang TD. T dikurang TD terhadap yang ini, terhadap persamaannya. Makanya dituliskan final solutionnya itu adalah XT sama dengan XTD cos omega terhadap T kurang TD ditambah um, VTD dikurang omega sin omega eh, terhadap T kurang TD lagi. Nah, ini tuh persamaan yang akan kita cari. Ya, nilainya untuk menghitung soalannya tuh kita pakai ini. Ini persamaan, apa ini persamaan ini? Tadi persamaan 1, 2, ini berarti 4. Nah, untuk menjawab soalnya kita pakai ini. Jadi ini persamaan 4. Terus, ini kan ada persamaan 2 dan 3. Kita balik ke soalnya lagi, memang cara menghitungnya. Jadi kita hitung dulu menggunakan persamaan equation 2 dan equation equation 3. Caranya kita balik lagi nih kan tadi soalnya tuh saya tulis dulu sini. For 0 T TD. Nah, ini kan hasilnya tuh kan dia nolnya TD-nya kan kita langsung tulis aja 0,15. Terus pertanyaan kita dulu cari yang namanya natural frequency, di mana mungkin boleh minta tolong dibantu omeganya itu akar dari M-nya berapa nih tadi? K-nya berapa? K-nya itu 2000, M-nya 4. Berarti kita tuliskan akar dari 2000 dibagi 4. Ada yang punya kalkulator? 2000 dibagi 4. Ada yang tahu hasilnya berapa? Per 5, Pak, atau 22,36. 22,36. 36. 22,36. Ini satuannya radian per second. Namanya siapa, Mbak? Dewi, Pak. Terima kasih, Mbak Dewi. Terus selanjutnya kita cari XT terhadap T. Nah, rumusnya adalah XT. Ya, kita pakai persamaan yang kedua, di mana yang tadi XT, X terhadap T, equation 2, 4. Nah, ini XTD, F0-nya kan dia itu kita lihat di soal, F0-nya kan 100 Newton. Ini dibagi dengan K, berarti kita pakai yang turun yang bawah ini, maaf, yang cos, yang yang ini, yang ini samaan 2, maka F0-nya kan 1000 dibagi dengan K, dikali dengan 1 dikurang cos omega kalikan TD. Ini tinggal dimasukin aja. Oh, T, sorry, bukan TD.
Berarti T-nya kan kita nggak ketahui nih. Rumusnya tuh berarti 100 dibagi dengan 2000. Ini kan kayaknya 2000 ya. Satu dikurang cos. Tadi omeganya kita udah tahu. Natural frekuensinya 22,36 dikalikan dengan T. Kan kita nggak tahu nih T-nya berapa nih. T-nya ini berapa. Makanya ditulisnya kayak gini. Maka hasilnya 100 dibagi 2000 kan 0,05 ya kalau nggak salah. 0,05. Terus ini tinggal ditulis persamaannya satu dikurang cos 22,336 T. Nah ini untuk XT terhadap T. Kalau misalkan XT-nya itu sama dengan 0,1. For example, we took X-nya sama dengan 0,01. Caranya sesimpelnya sebenarnya XT, oh my god, sorry, gimana ya? XT terhadap 0,1. Contohnya kita ambil 0,1 ya. Itu berarti tinggal diganti aja 100 dibagi 2000 dikalikan dengan satu dikurang cos dari 22,36. Ini berarti diganti 0,1. Ada yang bisa bantu itu? 0,045, Pak. Hasilnya berapa? 0,045. 0,045 ya. Iya. Hasil hitungannya ini semua dapatnya segitu, Mbak. Coba kita breakdown satu-satu ya. Coba kalian ini 0, ini kan 0,05. Terus ini satu dikali kalau cos dari 22,34 berapa, Mbak? 22,36 Pak, bukan 34. Berapa? 0,99 Pak. 0,99 ya. Iya Pak. Ini 0,99. Nah, ini boleh dihitung. Ini 0,05 dikalikan dengan satu dikurang 0,0. Ini kan 1 dikurang 0,099 kan 0,00001 ya. Dikalikan dengan 0,005 berapa? 0,0005. Nolnya Berapa, 4 Mbak? kali per 5 Pak. 0, Nolnya 4 kali, terus 5. 0,0005 gini ya. Ya, Ini tuh bisa kita sederhanakan dengan cara 5 dikalikan 10 pangkat minus 5. 4 ya 0 ya. iya Pak, 0. 4. 0, iya, 4 Pak. Oh ya benar 5. Cara ditulisnya 5. Oke, terus kalau misalkan turunannya dari X dot. Jadi kita udah dapat nih XT. Ini kan dia XT. Oh iya tadi yang bantu jawab siapa namanya? Saya lupa sebut. Emilia Namanya Pak. siapa? Emilia. Siapa lagi? Tadi aku dengar 2 atau 3 orang gitu. Oke. Terus kita ke lanjut untuk X dot T. X dot T terhadap 0,1. 0,1. Ini hasilnya em, sama ke persamaan 3 ya ini ya. 100 dibagi 2000 em, 22 persamaan 3 kan tadi persamaan 3. Jadi F0 dibagi K dikalikan dengan omega natural frekuensi dikalikan dengan sin omega terhadap 0,01. Berarti kita dapat tulis 22,36 natural frekuensinya. Ini dikalikan lagi dengan sin 22,36. Ini kita biar gampang langsung aja dikalikan dengan 0,1. Terus ini hasilnya ada yang tahu? Kan ini 0,05. 0,0436 Pak. Eh, 0,04.
25. 0,0436. Oh iya, bentar. 8% kan ya. Hasilnya nggak segitu kok. Setahu saya deh. Hasilnya itu 0,87 Pak. 0,8796. 0,8796, Pak. bentar. Cara kalian hitung pakai radian kan ya? Bentar. Caranya kan ini 0,05, 0,05 dikalikan dengan 22,36. 36 dikalikan dengan sin dari 22,36 kali 0,1. Saya 0, oh ini belum di dia. Shift setup input 2. String setup number format radian. Kalkulatornya diubah ke radian dulu. 100 22,36 kalikan dengan sin 22,6 kali 0,1. Oh, tadi ada, aku dengar tadi ada yang jawab 0,87. Ada ya? Iya Pak. Ada Ada Pak. 0,87. 8796 Pak. 0,8796. Oke, sorry. Namanya siapa, Mas? Sauma Pak. Oke, thank you so much. Terus, untuk cari nilai dari, jadi kita tinggal berikan, kita kan udah dapat nih nilainya dari X, X dot 0,01, terus kita masukin ke persamaan, kan dia yang ditanyain tuh equation of motion, total solution. Maka for T untuk T itu lebih besar daripada TD, berarti T-nya tuh harus lebih besar daripada 0,1 detik kan ya, second. Karena TD-nya itu 0,1 di soalnya. Kita boleh tulis XT, jadi dia ke persamaan 4. XT itu 5 kali, tadi berapa? 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5, cos omega. Omega kan 22,36, terus dikalikan dengan T dikurang. T ini kan waktunya, berarti dia lebih besar daripada 0,1, dikurang dengan TD. TD-nya kan 0,1. Ditambah nilainya yang X ini berarti 0,8, 0,8796 dibagi dengan 5 kali eh, 10 pangkat minus 5. Nah ini tuh total solutionnya dari soalan yang kita tadi, yang itu apa? Yang dikerjakan. Jadi sebenarnya awal-awal yang tadi tuh kita turunin persamaannya dulu. Nah ini itu total solutionnya. Terus kita bagaimana untuk menuliskan penurunan terhadap Duhamel integration itu bagaimana caranya? Caranya by using the Duhamel integration. Saya coba buka Big dulu. Bignya udah bisa lah ya.
Saya dari tadi nggak bisa kebuka. Udah bisa. Mungkin kita absen dulu karena takut saya lupa bentar. Sebelum kedua hamil, mau minta tolong buat absen dulu bentar. B, share. Tolong absen dulu teman-teman. Abi Firmansyah, ada nggak? Siapa ya tadi yang izin? Hmm. Ahmad Naufal, eh, Andri Darmawan, Hadir, Pak. Anissa Fauzia, Dewi Amalia, oh udah ada. Evri Dewi Melisa, Hadir, Pak. Emilia, tadi ada Hadir, ya Pak. Emilia. Esra, Hadir, Pak. Esra, hadir. Siapa yang ini? Funika, Nikah hadir, Pak. Gerda, Hadir, Pak. oke, Mirza, Hadir, Pak. Muhammad Bima, Muhammad Fadil tadi izin, Muhammad Rifki, tadi ada ya. Eh, Muhammad Zapri Ghaffari, Zabri hadir, Pak. Nabila Nur Sabrina, Nabila hadir, Pak. Namya, Ada, Pak. Naufal Abdu, Ada, Pak. oke, Naufal Abdu ada. Oke, saya lanjut ya. Bentar. Saya belum absen, Pak. Atas nama siapa, Mbak? Nisa Rahma, Pak. Nisa, Nisa, oke. Nisa Rahma Aziza ya. Oke, udah. Bentar ya. Terima kasih, Pak. Langsung. Ya, sama bentar. Saya lanjut untuk dua hamil. Kayak dua hamil minggu depan saya bahas. Hmm, saya mau kasih contoh soal
bukan soal kuis. Kuis, kuis, kuis. Ini sampai jam 9 atau ini kenapa energi listrik sekali lagi?